Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indriani Ramadhani dengan NIM A1P124011, jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul tentang bentuk lahan. Genetik bentuk lahan. Bentuk lahan gunung api, yang dimana ada bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan dandasional, bentuk lahan eolin, dan bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, serta bentuk lahan antropogenik. Situasi topografi. Posisi topografi yang pertama itu puncak, yang kedua lereng atas, yang ketiga lereng tengah, yang keempat lereng bawah, yang kelima dasar lembah. Bentuk lereng dan bentuk lembah. Bentuk umum lereng, yang pertama cembung, yang kedua cekung, yang ketiga datar. Bentuk lembah yang pertama itu dangkal atau lembah terbuka, yang kedua U bentuk halus, yang ketiga U bentuk tajam, yang keempat V bentuk halus, yang kelima V bentuk tajam. Pola aliran, hubungan jaringan pengaliran yang menoleh pada permukaan bumi, baik yang ada aliran permukaannya maupun kering. Pola aliran ini dilihat dari atas lewat foto udara atau citra satelit dan peta. Tanah, fisika tanah, yang dimana ada tekstur, struktur, kembang kerut, dan permeabilitas. Warna, biologi tanah, yang dimana ada kandungan bahan dan kimia tanah, adanya kapasitas tukar kation, dan bahan organik. Erosi proses, terlepasnya partikel tanah, terangkut dan terendap. Erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dan massa tanah, yang kedua tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti aliran tanah dan angin, yang ketiga tahap pengendapan, yang dimana pada kondisi ini ada energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. Gerakan massa, perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan gravitasi dan air sebagai agen yang menyangkut. Struktur, arsitektur muka bumi yang dimana adanya struktur kekar atau join, struktur lipatan atau fold, struktur fold, bidang pelapisan atau stratigrafi, ketidakselarasan, dan kekerasan batuan. Berbagai sifat bumi yang memberikan perbedaan bentuk erosi, yang dimana kekar, struktur bidang berupa retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran dapat terjadi karena tektonik atau non-tektonik. Stratigrafi. Stratigrafi ini membahas suatu tentang pelapisan endapan batuan, terutama batuan sedimen. Kajiannya meliputi tentang penyatuan, penamaan, serta hubungan antar satuan, baik secara lateral maupun secara vertikal. Stratigrafi ini pun merekam proses geomorfologi. Waktu, bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu, atau waktu dapat mutlak atau relatif. Dapat beberapa tahun lalu, berapa puluh atau berapa ratus tahun lalu, penggunaan waktu before the present atau BP secara internasional. Pernyataan tahun BP ini ditetapkan tahun 1950 sebagai penentuan umur secara pasti. Metode penanggalan karbon berdasarkan peluruhan 14C, kriteria erosi, transferase lebih besar 25%, luas area erosi ringan 25-50%, erosi sedang 50-75%, erosi berat 75%. Erosi pada lahan, erosi tanah adalah proses alami yang mempengaruhi suatu bentuk lahan dalam pertanian. Erosi tanah pun mengacu pada pengikisan lapisan tanah atas suatu lahan oleh kekuatan fisik alami berupa air. Dampak dari erosi ini adalah menipisnya lapisan suatu permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan atau degradasi lahan. Satuan bentuk lahan pun
merupakan cerminan dari kondisi litologi, struktur maupun morfologi permukaan bumi. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui hubungan antar satuan bentuk lahan dengan kejadian longsor lahan di daerah penelitian. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.